Baik, terima kasih. Kami izin akan share screen juga. Screen untuk kegiatan ini. Nah, persiapan ujian sekolah dan pengumuman hasil PAT kelas 6B tahun pelajaran 2021 dan 2022. Bapak Ibu, ini jadwal penting kita ya. Jadi posisi kita sekarang, anak-anak kita, itu posisinya berada di sini. Nah, di tanggal 18. Tanggal 18 ini posisi kita. Kemudian nanti anak-anak ujiannya, masih ingat Bapak Ibu, ujiannya anak-anak tanggal berapa? Ya. Ujian anak-anak nanti jatuh di sini. Nah, ini. Ini ujian putra-putri kita. Ujian akhir sekolah ya. Kemudian ini insya Allah nanti ujian prakteknya. Nah ini. Dari sini bisa kita amati Bapak Ibu bahwa anak-anak waktu belajarnya tinggal sebelum Lebaran itu 1 minggu ini ditambah ini. Nah, jadi hanya tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hari kira-kira, kalau tidak 7 hari, 8 hari itu belajar di sekolah. Belum dikurangi nanti tanggal 27 ya. Tanggal 27 ini anak-anak mengadakan pondok Ramadan. Jadi tinggal sisa waktu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada waktu 7 hari anak-anak belajar bersama di sekolah. Kemudian ini Lebaran. Nah, ini kalau Lebaran ini sudah kemungkinan besar untuk pegang buku sudah mulai sulit anak-anak ya. Nah ini libur ya. Ini liburan. Nah ini liburannya Bapak Ibu. Nah ini liburnya. Dan libur ini sangat rawan sekali untuk pegang buku. Bagi anak-anak yang tidak betul-betul didampingi, nanti bisa materi-materinya bisa lupa ini ya, karena kebanyakan lontong, kebanyakan kue, dan lain-lainnya. Gitu. Itu jadwal belajar anak-anak Bapak Ibu semuanya. Ya. Kemudian, nah ini, tadi sudah kita katakan ya, waktu rawan untuk belajar itu karena ada liburan Lebaran dan masuk langsung ujian Bapak Ibu. Ya. Jadi anak-anak, nah ini kan libur yang merah ini, kemudian masuk tanggal 9, ini langsung ujian. Langsung ujian sekolah Bapak Ibu semuanya ya. Jadi kami titip juga belajarnya di rumah, biar anak-anak nanti tetap maksimal hasil belajarnya. Baik, saya lanjutkan. Jadi libur Lebaran nanti, tanggal yang tadi dimerahi, kemudian masuk langsung ujian sekolah. Nah, Bapak Ibu, kebanyakan anak-anak kita itu ketika belajar, sebagian besar sudah bisa ya, sebagian besar sudah bisa. Namun menjadi tidak bisa itu biasanya karena tidak mengulang ya. Terutama di matematika. Matematika kan butuh langkah-langkah ya namanya. Biasanya bisa, nanti sampai rumah kalau tidak mengulang maka akan lupa. Pembahasan-pembahasan soal yang sudah kita berikan itu bisa diulang kembali. Minimal diulang 2 kali soal yang sama. Terutama soal-soal yang sulit. Biasanya ketika kami sudah belajar bersama anak-anak, seperti matematika, itu kami beri soal tahun-tahun sebelumnya, itu saya kerjakan memang tidak seluruhnya Bapak Ibu. Tidak langsung 1 sampai 40, mboten, tapi memang saya buat 1 sampai 10, biar tidak memberatkan anak-anak. Nah, di situ langsung kita bahas soal yang paling sulit yang tidak bisa dikerjakan anak-anak. Itu kami ulang dan kita bahas bersama-sama. Caranya sudah ada di buku catatan. Harapan kami nanti anak-anak di rumah mengulang. Kalau diulang 2 kali, insya Allah mereka sudah paham ya. Kemudian ada juga anak-anak kita yang tidak bisa belajar sendiri. Ada yang curhat begitu. Kalau sendirian saya tidak bisa konsentrasi Pak. Nah, bisa dicarikan teman Bapak Ibu. Kerja kelompok atau diskusi. Pulangnya anak-anak kan pukul 10:30. Nah itu nanti bisa pamitan dulu.
pergi ke rumah temannya, nanti dijemput jam 11, jam 1 siang. Itu membuat anak-anak kita mungkin lebih rajin belajar ya. Tapi tarikan teman yang betul-betul bisa mendukung. Nanti bermain di rumah temannya tapi tidak belajar, itu juga eman-eman. Ada hasil belajarnya nanti ditunjukkan. Nah, itu. Kemudian bagi Bapak Ibu guru yang mungkin sudah biasa dengan pelajaran, itu bisa menemani, mengulang, mengecek jawabannya Bapak Ibu. Jadi diulang kembali, kemudian dilihat di catatan anak-anak. Ya. Itu harapan kami Bapak Ibu semuanya, sehingga nilai anak-anak itu nanti lebih maksimal. Ya. Kemudian giat penting yang akan kita laksanakan nanti Bapak Ibu semuanya, yang pertama adalah buka bersama dan sholat raweh ya. Yang Saleh Harapan. Ya. Sebentar. Nah, ya. Selamat datang Ibu Rania. Jadi ada giat penting setelah ini yaitu buka bersama dan taraweh. Tadi tanggal 27 nggih. Nah, itu nanti anak akan melaksanakan pembagian takjil sore hari, kemudian buka bersama, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat taraweh. Setelah itu baru pulang. Ya mungkin sekitar pukul 7:30 atau pukul 8 malam lah pulangnya nanti. Siang hari anak-anak pada buka bersama dan tarawih ini, tepatnya seperti yang tadi saya berikan Bapak Ibu di jadwal ya. Nah ini, pada tanggal 27 insya Allah ya. Pada tanggal 27 ini anak-anak akan melaksanakan pondok Ramadan. Mulai pagi sampai jam 12 siang, dia akan pondok Ramadan. Kemudian pulang, istirahat, sampai setelah sholat asar. Setelah sholat asar, anak-anak baru kembali ke sekolahan sampai setelah sholat tarawih. Berikutnya ujian sekolah. Nah, ujian sekolah tadi sudah kami sampaikan ya. Ujian sekolahnya tanggal 9 setelah Lebaran, habis lontongan. Tepatnya kalau orang Jawa itu riyoyo ketupat ya, Lebaran. Nggak waktunya riyoyo ketupat itu anak-anak ujian tanggal 9. Kemudian ujian praktek. Nah, ujian prakteknya setelah ujian sekolah insya Allah Bapak Ibu. Kalau kita lihat jadwalnya tadi, nah ini ya. Nah ini. Jadi tanggal 9 ini 1 minggu ujian, kemudian tanggal 17 insya Allah nanti ujian praktek. Nah, tanggal-tanggal ini nanti ujian praktek. Untuk jadwalnya dulu sudah kami bagikan ke Bapak Ibu semuanya ya. Yang sekarang saya tunjuk lagi jadwalnya. Mungkin Bapak Ibu ada yang lupa ya. Nah ini jadwalnya. Nah jadwalnya seperti ini. Ini ujian utamanya. Senin tanggal 9 Mei sampai Sabtu tanggal 14 Mei. Mulai dari pendidikan agama dan budi pekerti, PJOK, dan seterusnya. Hari Senin, Selasa, Rabu, setiap hari ada 2 mata pelajaran. Kamis, Jumat, Sabtu hanya 1 pelajaran. Usahakan anak-anak ikut ujian utama, yaitu tanggal 9. Kenapa? Kalau nanti anak-anak ikut ujian susulan, pasti tidak semaksimal ujian utama, Bapak Ibu. Kondisinya, kemudian keadaan lingkungan, ini terbukti kemarin. Ada anak kita yang ikut PAT, ujian kemarin, itu nyusul. Kalau sudah susulan, dia ngerjakannya terburu-buru. Sehingga nilainya sangat jelek sekali. Itu sangat berpengaruh. Artinya Bapak Ibu semuanya minta tolong anak-anak dijaga juga kesehatannya. Karena kemarin yang menyusul itu alasannya putranya atau putrinya sedang sakit. Nah, kalau sudah sakit nanti susulannya nanti jadi tidak maksimal ya. Begitu. Itu jadwalnya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, jadwal berikutnya adalah pisah kenang ya. Pisah kenang ini akan kita laksanakan sudah dikoordinir oleh paguyuban ya Bapak Ibu. Dikoordinir oleh paguyuban, nanti anak-anak akan pisah kenang, pelaksanaannya ada di PA ya, di warung Pondok Asri, insya Allah di situ.
Untuk teknis dan lain-lain nanti akan diinformasikan oleh Pak Guyupan. Kemudian tambahan Bapak Ibu, ada rekreasi, ini bagi yang ikut saja. Kalau bisa kenang ini diusahakan wajib ya, karena kenang-kenangan anak terakhir. Kalau rekreasi ini yang mau saja, rencananya ke Malang Bapak Ibu. Anggarannya sekitar 380.000. Itu ke Jatipak 1 kan, dan beberapa tempat yang lainnya. Bagi anak-anak yang ingin ikut rekreasi, itu nanti bisa membayar 380. Kata ketua pelaksana Pak Jovan itu terakhir diusahakan tanggal 27 ketika anak-anak melaksanakan pondok Ramadan. Mudah-mudahan bisa diundur nanti ya, sehingga nunggu THR-an atau nunggu ampau dari saudara-saudara. Gitu, Bapak. Baik, selanjutnya, nah ini hasil PAT kemarin Bapak Ibu. Hasil PAT kemarin, alhamdulillah kelas 6B ada 6 siswa. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 anak ya. Ada 6 nilai 100. Alhamdulillah ya, ada 6 nilai 100. Kemudian 2 anak mendapat nilai 100. Sarah Jadilan itu mendapat 100 di SBDP. Kalau Serina itu mendapat nilai 100 matematika dan PPKN, Ayu SBDP, kemudian siapa nih, Rania itu PAI ya, PAI. Kalau Jaira Dasya ini kelompok yang kemarin dapat hadiah ya, kelompok kegiatan di kelas itu. Wahyu dapat SBDP nilai 100. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya di PAT nanti, di ujian sekolah nanti anak-anak ini bisa mempertahankan nilainya, dan teman-teman yang lainnya, putra-putri Bapak Ibu semuanya, mohon dimotivasi untuk bisa mendapatkan nilai 100. Kemudian nilai tertinggi rata-rata siswa kita kemarin, anak-anak kita 6B itu tertinggi nilainya 96 Bapak Ibu. Alhamdulillah ini ya. Hampir mendekati nilai 100 semuanya anaknya. Kemudian nilai terendah itu 53. Nilai terendah itu ada yang 53. Ini artinya nilai yang di 6B itu merata Bapak Ibu. Hasil karya anak-anak sendiri. Ya. Hasil karya anak-anak sendiri, mudah-mudahan anak-anak kita ujian itu tidak kerjasama, tidak menyontek. Nah, ini melatih anak-anak untuk jujur. Saya katakan bahwa kepada anak-anak kita harus jujur dalam ujian, tidak boleh nyontek, tidak boleh kerjasama. Kenapa? Kalau kita membiarkan anak-anak kita nyontek, membiarkan anak kita itu ujian saling mencontoh, ini akan membuat mereka malas belajar, akan meremehkan ujian. Mereka akan beranggapan gampang wis besok nyontoh yang koncoku, gampang wis besok nyontek yang koncoku. Wah, ini membuat jiwa anak-anak tidak baik. Kemarin saya analisis dari kelas kita 6B itu nilai yang sama, itu hasil kerja anak-anak itu bisa kita analisis Bapak Ibu. Dianalisis dari nilai. Kalau nilai betul dan salahnya sama, KD-nya berbeda, itu ada identifikasi mengerjakannya bersama-sama atau contoh-contohan. Dan itu tidak kita harapkan, karena harapan kita, anak-anak kita masa depannya itu dia adalah anak yang jujur ya. Alhamdulillah ketika saya analisis itu hanya beberapa siswa dan 2-3 mata pelajaran saja yang kelihatannya itu ada yang mencontoh, tapi tidak banyak. Itu sudah luar biasa bagi saya. Berarti jujur, hampir sebagian besar itu jujur Bapak Ibu. Kelihatan dari nilainya ya, nilainya itu rentangnya jauh. Jadi yang betul-betul rajin belajar ya betul-betul nilai bagus, yang rajinnya kurang, yang belajarnya yang kurang rajin ya nilainya sesuai dengan kemampuannya. Dan itu sesuatu yang kita harus banggakan, bahwa untuk mendapatkan nilai yang bagus itu harus dengan cara belajar yang rajin. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semuanya membantu anak-anak di rumah untuk mendapatkan nilai yang bagus ya. Tambah bagus kalau nilai nanti di atas, yang nilai 100 di atas 6 siswa lagi. Dan Bapak Ibu, saya perjanjian kepada anak-anak ini. Tadi ini, mohon maaf ini bukan tujuannya untuk pamer amplop ya. Ini dari awal sudah saya katakan kepada anak-anak, karena soalnya pilihan ganda, yang dapat 100 saya beri hadiah 25.000 setiap mata pelajaran. Dan rencana saya akan saya naikkan untuk ujian sekolah nanti, anak-anak akan saya naikkan yang dapat 100
kita beri hadiah 50.000 saya gitu Pak. Us nanti yang dapat 100 saya beri hadiah 50.000 tiap mata pelajaran. Kalau dia dapat 3 mata pelajaran, maka dia dapat 150. Dan sesuai janji saya kepada anak-anak, Bapak Ibu semuanya, saya akan mengajak Ibu wali murid itu juga memberi hadiah. Artinya begini, kalau saya memberi 50.000 satu pelajaran, nanti misalkan Nuri itu dapat 100, maka ibunya harus memberi 50.000 satu mata pelajaran. Jadi satu mata pelajaran itu dapat hadiah 100.000. Dari gurunya 50, dari orang tuanya 50. Bapak Ibu sanggup nama boten? Ayahnya Adi sanggup nama boten? Nah, ini saya rekam loh. Ini saya rekam loh Bapak Ibu. Ini saya tunjukkan kepada anak-anak videonya nanti. Sanggup, siap. Siap ya. Kalau Airo dapat 100 matematika, IPA, bahasa Indonesia, maka dapat dari ayahnya 150, dari saya 150. Siap. Siap Pak Fakri. Sebenarnya yang berdek itu gurunya. Lah semuanya dapat 100, ya gurunya ini. Tapi tidak apa-apa, ini semangat buat anak-anak kita. Harapan kita, saya katakan kepada anak-anak, pokoknya kalian jujur mengerjakan, tidak nyontoh temennya, tidak lihat buku, tidak kerjasama, maka kalian dapat hadiah, saya katakan ya. Karena ujian melatih anak gitu, saya katakan kamu harus bisa berdiri dengan kaki kalian sendiri. Kalian harus bisa berjuang dengan diri kalian sendiri. Jangan tergantung kepada orang lain. Karena dalam kehidupan kita nanti kita harus bisa berdiri dengan kaki kita sendiri, gitu Bapak Ibu semuanya ya. Sanggup nggih Bapak Ibu semuanya? Besok pagi saya katakan kepada anak-anak saya di sekelas bahwa orang tuanya sanggup kalau kalian dapat 100 satu pelajaran dari Pak Guru 50.000, dari ayah ibunya juga 50.000. Sanggup nggih? Sanggup. Nah, siap. Sanggup. Ini yang jawab 3 ini. Ayahnya Adis, bapaknya Airo, sama ayahnya Jahira Dasa. Ibu-ibu masih mikir, durung tuku klambi rioyo iki, Pak. Belum beli kue, belum beli segala macam. Ya. Ya kan hadiahnya nanti setelah lebaran. Kalau ibunya Afif ini pasti sanggup karena beliau ini kalau lebaran tambah seneng. Jualannya tambah laris kayak. Amin. Amin. Oke, itu Bapak Ibu semuanya gambaran pembelajaran yang akan dilaksanakan anak-anak, dan nanti rencana kami meskipun liburan, ini tidak wajib ya. Meskipun liburan sewaktu-waktu kalau saya tidak sibuk, maka saya akan mengajak anak-anak belajar di rumah. Tidak wajib, yang mau saja nanti ketika ketika tidak ada kegiatan bisa belajar di rumah. Karena kondisi ini rawan sekali, masuk langsung ujian. Nah itu. Tapi kalau Bapak Ibu di rumah sudah bisa mengondisikan anak-anak untuk terus belajar, ya tidak apa-apa, tidak harus datang ke sini. Itu lebih efektif sebenarnya belajar di rumah. Itu Bapak Ibu. Okay? Ya. Demikian Bapak Ibu, sampai hal yang perlu kami sampaikan. Di bulan Ramadan ini kami juga menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika saya mendampingi anak-anak belajar selama ini banyak kekurangannya. Karena guru itu juga manusia Bapak Ibu ya, banyak kekurangannya. Jadi Bapak Ibu bisa memberi masukan kepada kami via Japri dan lain-lain. Itu biasa Bapak Ibu bagi kami. Karena kami dulu pernah jadi guru swasta ya, di SD Islam Tombo Kesal Lumajang itu dikomplain wali murid itu biasa. Tapi komplainnya jangan di pinggir jalan ya Pak Adis ya. Kok dikomplain di pinggir jalan, nah ini tidak menarik. Di Japri dan lain-lain. Baik, sekarang forum diskusi Bapak Ibu semuanya, mungkin ada hal yang ingin disampaikan, dipersilakan. Kami tunggu, mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Ya ini ada yang angkat tangan, ngapunten Bapak, ini sinten nggih? Tidak ada videonya Mas Yan. Terus namanya masih Redmi Kin. Yang angkat tangan, yang raise hand, saged membuka videonya dulu. Oke, monggo, ini yang raise hand. Nama di laptop namanya Redmi Kin, belum mengganti namanya.
Siapa beliau? Atau di kolom chat boleh, di chat kalau tidak ingin menyampaikan lewat lisan bisa kolom chat, silakan. Oh, ini yang Japri sanggup Pak Bakri, ini sinten nggih? Angkat tangan beliaunya. Oh, belum. Mungkin yang lain Bapak Ibu. Silakan. Ayo Pak Bakri. Nggih, sinten? Monggo. Bapaknya Airo. Nggih Pak Bakri terkait dengan yang perpisahan nanti ini Pak Bakri. Nggih, silakan Mas. Nggih. Nggih, terkait dengan perpisahan ini Pak Bakri, dimohon nanti Pak Guyupan berkirim surat nggih Pak Bakri. Kan ini apa nanti bersamaan dengan kelas 6A, 6B, 6C Pak Bakri. Boten nggih. Sendiri-sendiri nggih. Nanti rencananya bersama-sama Bapak Ibu. Kelas A, B, C, nanti acaranya bersama-sama di Jadi kalau gitu, besok insya Allah ada rapat lagi, nanti suratnya akan kami serahkan ke kelas nggih. Bapak Ibu. Nggih, biar ndak anu Pak Bakri nanti kalau bisa paralel 6A, 6B, 6C bersurat ke komite nggih Pak Bakri. Oh nggih. Nggih. Ya, enggak. Kemarin ada acara yang ke Jatiroto itu komite bingung. Oh, nggih, nggih. Nanti biar 6A, 6B, 6C yang paralelnya, paguyuban paralelnya berkirim surat ke komite, Pak. Nggih, siap. Nanti biar komite yang minta izin kepada Dinas Pendidikan karena kan masih suasana seperti ini, Pak Bakri. Nggih. Siap. Mungkin itu saja, Pak Bakri. Matur nuwun. Terima kasih Ahnya Airo. Kemarin kalau kami amati dari paguyuban itu sudah minta izin untuk mengadakan acara perpisahan dan acara rekreasi, Bapak Airo. Nah, insya Allah nanti kami akan sampaikan juga untuk menembusi lagi teknis bagaimana pelaksanaan perpisahannya. Terima kasih. Nggih, Pak Bakri. Matur nuwun, Pak Bakri. Sama-sama. Ini ada pertanyaan juga. Saya mamanya Raffi Wahyu. Monggo Ibu. Terima kasih Pak. Nggih. Saya cuma mengutarakan apa yang saya rasakan dan saya dengarkan. Kalau tidak salah beberapa hari yang lalu ada chat, ada kiriman WA dari Pak Bakri ke anak-anak bahwa apakah anak-anak yang tidak keberatan atau yang ingin saja silakan belajar bersama di rumah Pak Bakri, ngaten nggih. Waktu itu, kalau tidak salah saya itu. Nggih. Saya mewakili Pak dari pribadi saya sendiri, apakah tidak sebaiknya jika belajar bersama itu dilakukan di sekolah saja seperti yang beberapa hari kemarin pernah dilakukan. Pertimbangan saya satu, ya kalau di dalamnya Pak Bakri kan nanti mengganggu nggih Pak. Apalagi kan anak-anak ya seperti itulah, ngaten. Yang kedua kan nggak enak rasanya dengan tetangga sekitar kalau anak-anak bisa ramai gitu. Kalau di sekolah saya pikir sudah seperti itu tempatnya anak-anak. Jadi kami lebih legowo kalau anak-anak itu belajar di sekolah, bukan di dalamnya Pak Bakri. Itu yang mau saya sampaikan. Matur nuwun, Pak. Terima kasih Bu Guru. Nah, saya panggil Bu Guru aja. Mungkin yang dirasakan Ibu Raffi Wahyu itu bisa saya rasakan juga Ibu. Sebenarnya kalau menurut saya itu saya lebih suka di sekolah. Lebih suka di sekolah itu. Kondisi lebih nyaman, fasilitas tempat duduk lebih enak. Kalaupun sholat tinggal ke musola. Cuman kita kelas paralel, ini yang jadi kendala bagi saya. Kalau saya kelas paralel kemudian mengadakan di kelas 6B, 6A, dan 6C itu tidak mengadakan, itu jadi bahan yang beda kadang-kadang. Niat kita itu bagus, tapi kadang-kadang ada yang mengartikan berbeda. Itu yang membuat saya kadang-kadang beratnya di situ. Nanti tanda kutip itu maknanya akan macam-macam. Ada yang mengatakan kok enggak sama, sekalanya. Akhirnya seperti itu. Kami di lain sisi kita tidak bisa memaksakan juga ya, karena memang kesibukan guru berbeda-beda. Mungkin Pak Jafar ada kegiatan sendiri. Kalau Bu Nurita memang sampaikan kepada saya kalau sore mboten saged karena memang ibu-ibu ya. Mungkin kalau sudah jam dinas di luar dinas melayani suaminya. Nah, itu kendala yang saya hadapi sebenarnya, Bu. Saya sebenarnya lebih suka di sekolah. Seperti kemarin ketika PAT itu kan sorenya saya di kelas ya sama anak-anak mulai sebelum maghrib sampai itu senang sekali. Kenapa? Karena
bisa sholat berjamaah bersama anak-anak itu lebih senang. Anak-anak juga punya rasa yang berbeda di sana. Nah, itu kendalanya. Kalau saya suruh di rumah itu kayaknya lebih bebas, sehingga kayaknya sudah ya harus bermain ke rumah gurunya, belajar, pulang. Itu kondisinya. Mungkin nanti bisa dijawab oleh perwakilan komite kita ini. Karena saya pikir Bapak Ibu guru yang di sini yang mengajar itu ketika kelas paralel, pengondisian itu kadang-kadang berbeda ya. Karena setiap guru itu punya karakter sendiri, punya inovasi sendiri. Nah, ketika kita melakukan sebuah inovasi, artinya itu bisa bermacam-macam gitu. Diartikan yang aneh-aneh kadang-kadang. Nah, itu kita menjaga itu yang sulitnya luar biasa. Apalagi waktu Nggih, nggih, Pak. liburan tiba anak-anak dibawa ke sekolahan. Wah, ini rame nanti. Ini kok enggak kelas ini kok karepe dhewe ae saya enggak ngejak kelas liyane. Nah, padahal kita sudah koordinasi dulu gitu. Tapi ya itu kondisinya Ibu, Bu Rafifah Ibu. Nggih. Nggih, Pak. Nggih. Terima kasih. Kan mamanya Afrizal ada yang mau disampaikan? Tadi resen. Atau resennya kepencet ya? Saya tutup dari sini ya. Oke, saya turunkan dari sini. Ampun. Ada lagi Bapak Ibu mungkin yang disampaikan? Poin soal-soal ya. Untuk soal-soal latihan sekolah, apakah sekolah bisa menyediakan untuk belajar di rumah? Sampun Bu. Jadi soal-soal itu kalau anak-anak melihat di mapnya, itu sudah banyak sekali soal-soal. Soal-soalnya sudah banyak, soal-soal tahun kemarin. Nah, besok ini insya Allah mulai minggu depan ini, mulai minggu-minggu akhir ini, kita akan fotokopi juga. Nanti akan dana fotokopinya minta ke Paguyuban ya, dana kas itu. Karena untuk sekarang mungkin yang guru SD ini paham ya, dana bosnya belum cair di berapa bulan. Sehingga kemarin saya anak-anak tak suruh ngisi, rek isiin spidole, habis Pak, minta ke kantor, di kantor juga habis, waduh, ini nulis sampai opo. Karena SD-nya dana bosnya belum cair beberapa bulan sehingga kesulitan. Nah, memang biaya fotokopi nanti akan kita ambil dari dana bos. Sebenarnya soal-soal banyak juga ya. Kalau dulu kami juga sempat punya soal seperti ini. Nah ini buku dulu saya belinya murah ini 22.500. Di dalamnya itu ada 33 paket soal itu Pak. Ini kalau di fotokopi sebenarnya IPA saja itu kemarin sempat kita fotokopi itu habisnya sekitar 25.000. Cuma nanti mungkin kita ambil beberapa soal saja sehingga tidak terlalu banyak, kemudian waktunya juga mepet. Dengan latihan soal-soal yang kemarin, insya Allah anak-anak mampu ya mengulang kembali pelajaran yang dianggap sulit, soal-soal yang dianggap sulit, insya Allah mampu. Tapi masukan dari mamanya Afrizal, terima kasih. Nanti akan kita tambahkan latihan soalnya ya. Bapak Ibu juga bisa ngecek di tasnya anak-anak, itu sudah ada map khusus untuk soal-soal. Mungkin kalau dihitung soal yang dibawa anak-anak sampai sekarang itu sudah ada sekitar 7 sampai 10 paket soal tahun-tahun kemarin. Mohon dicek juga. Begitu. Terima kasih mamanya Afrizal masukannya. Ya ini. Oke, monggo. Sekarang sudah jam 9 kurang 15 menit. Ibu-ibu ini persiapan masak untuk sahur kayaknya. Ada yang mau disampaikan lagi? Baik, kalau tidak ada Bapak Ibu. Pak Bakri sedikit lagi Pak Bakri. Oke, Saya monggo. Pak Bakri. Iya, Kalau iya, nanti silakan. dimungkinkan waktu liburan pas hari raya itu Pak Bakri, kalau ada sering dibuatkan kuis anak-anak Pak Bakri. Oke. Iya Bapak Ibu. Ngapunten. Kalau Iya. memang dimungkinkan Pak Bakri. Oke. Terima kasih. Ayahnya Air juga Iya. mengingatkan saya Bapak Ibu, belajar sekarang tidak sama dengan belajar zaman kita dulu ya. Belajar zaman dulu kita hanya pakai buku gitu kan. Sebenarnya setiap sore Bapak Ibu itu lebih efektif sebenarnya. Saya memberikan belajar di sekolah kan sebentar ya, jam 7 sampai jam setengah 11. Itu dapatnya sedikit Bapak Ibu. Kenapa sedikit? Karena kami harus menjelaskan ke 37 anak. Melayani 37 anak itu lambat ya. Beda kalau ngajarnya sedikit itu lebih cepat.
Makanya sebenarnya setiap hari itu saya tambahkan jam setengah 11, jam 11 sampai jam 1 siang itu belajar mandiri. Seperti tadi itu saya beri soal tahun 2019 insya Allah. Nah itu untuk belajar jam 11 sampai jam 1 siang. Nah juga saya beri soal latihan online, kuisis, itu pakai soal dalam bentuk digital. Bisa dikerjakan mulai habis asar sampai jam 9 malam. Itu pun yang mengerjakan itu sekitar hanya 20 anak Bapak Ibu. Memang sengaja tidak saya share di grup orang tua, saya share di grup anak-anak itu biar anak lebih mandiri. Dan soal itu bisa dikerjakan dalam waktu 1 minggu ke depan. Jadi bisa diulang-ulang. Nah, gitu. Nah, rencana saya nanti ketika liburan Idul Fitri, kalau tidak sibuk, kami juga akan menyediakan waktu di rumah, atau kalau nanti saya matur ke kepala sekolah, biasanya gini Ibu Wahyu, Pak Wahyu, saya bilang matur ke Bapak Kepala Sekolah, Pak saya mohon izin, nanti malam akan mendatangkan anak-anak belajar di sekolah. Maka beliau langsung begini, apakah kelas AC sudah juga mengadakan? Nah ini pertanyaannya berat, saya jawab. Ya jelas boten, karena memang beliau sibuk di rumahnya ada juga. Tidak bisa Pak, gitu akhirnya. Wah, jangan Pak Bakri, akhirnya jawabnya pasti jangan. Karena akan timbul perlakuan yang tidak sama. Cuma kadang-kadang saya agak nerobos saja yang kemarin itu. Yang waktu PAT wis tidak apa-apa, wis izin aja. Ya, anak tak masukkan. Itu kendalanya. Siap, insya Allah papanya Airo kami sediakan soal latihan online, juga anak-anak bisa ke rumah nanti ya. Sampun ya Bapak Ibu. Ada lagi yang mau disampaikan? Kalau ada hal yang ingin disampaikan Bapak Ibu, jangan sungkan-sungkan, Bapak Ibu bisa japri saja ke saya. Ada sesuatu yang mungkin Bapak Ibu dirasa tidak nyaman, atau ada pendapat dari hal yang lain apapun, itu mohon dijapri ya. Jangan dirasani, dirasani nanti puasanya jadi batal loh ya. Kalau dirasani nanti jadi unek-unek dalam hatinya. Japri saja, telepon saja, sehingga masalahnya selesai, beres gitu kan ya. Nah itu insya Allah lebih baik. Demikian. Sebentar ini ada chatting lagi, saya baca dulu. Untuk perpisahan jadi sepakat pakai kostum apa nggih Pak? Pangapunten. Oh ya, untuk untuk perpisahan itu Bapak Ibu ini kayak mengalang-alai ini pilkada tahun 2024 ini kayaknya. Jadi kemarin ada dua pendapat ya. Dua pendapat yang berbeda. Jadi ada yang ingin menggunakan baju jas dan baju kebaya, ada juga yang ingin menggunakan apa ya, baju hitam putih. Nah, kemudian Pak Guyupan meminta kami untuk mengadakan angket kan online. Wah, luar biasa ini. Mohon maaf sekali, saya pikir itu perlu saya sampaikan. Jadi hasil yang terbanyak kemarin memang tipis, beda 3 atau 4, yang paling banyak adalah hitam putih. Seperti itu, mudah-mudahan setiap ada permasalahan kita selalu baik, karena tujuan kita adalah untuk kebaikan anak kita. Terima kasih. Ada lagi mungkin yang disampaikan? Jadi tadi yang tanya siapa ya? Sampai lupa saya. Pokoknya Afrida ya, bajunya yang paling banyak, beda 3 suara atau 4 suara itu hitam putih, seperti itu. Monggo. Ampun nggih Ibu Bapak. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan. Mudah-mudahan anak-anak lebih baik lagi, anak-anak kita mohon doanya juga, anak-anak kita didoakan biar akhlaknya semakin bagus, kemudian lebih rajin lagi belajar. Kita tutup kegiatan malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, ini sudah hadir 24 wali murid. Berarti masih ada yang belum hadir, mungkin beliau sibuk ya karena Ramadan. Kita tutup dengan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Mohon izin saya tutup Zoom-nya Bapak Ibu.